Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kali ini kita akan bahas soal pengetahuan kuantitatif UTBK SNBT. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Untuk setiap bilangan bulat X didefinisikan kurung buka kotak X kurung tutup sama dengan X tambah 3 per X min 2 jika X ganjil. Fungsi yang kedua, X kuadrat plus 2 per 2 jika X genap tak negatif. 2X kuadrat plus 1 jika X genap negatif. Nilai dari kurung buka kotak 1 dikurang kurung buka kotak lagi 2 kurung tutup dan kurung tutup lagi sama dengan berapa? Nah, definisinya karena di sini ada kurung tutup 1 min 2, maka yang dikerjakan ini dulu ya. Jadi kurung buka kotak 2 kurung tutup. Nah, karena 2 ini adalah genap tak negatif, berarti kita menggunakan definisi yang kedua, ya, X genap tak negatif. Berarti kita gunakan yaitu yang X kuadrat ditambah 2 per 2. Gitu ya. Ini untuk yang X genap tak negatif. Jadi tinggal kita masukkan angka 2 ke X-nya, berarti 2 kuadrat tambah 2 per 2. 2 kuadrat tambah 2 itu 6 per 2, berarti 3. Kemudian kita masukkanlah 3-nya ini ke sini. Jadinya kotak 1 min itu hasilnya tadi udah 3 kita dapatkan kurung tutup gitu ya. Berarti ini adalah kurung buka kotak 1 dikurang 3 kan minus 2 kurung tutup. Nah, minus 2 ini adalah genap negatif gitu ya. Genap negatif. Berarti kalau genap negatif, kita lihat di sini, ya definisi yang ketiga jika X genap negatif. Berarti kita menggunakan definisi yaitu yang 2X kuadrat ditambah 1. Ya, itu untuk yang X-nya genap negatif. Jadi kita masukkan saja ke X-nya, min 2 ini. Jadi 2 kali min 2 dikuadratkan tambah 1. Jadi 2 dikali min 2 dikuadratkan itu 4 ditambah 1. Berarti 9. Jadi jawabannya 9, pilihannya yang E. Kita bahas soal yang kedua. Jika alfa antara 0 derajat dan 90 derajat dan cos alfa sama dengan 3/4, di antara pilihan berikut yang benar adalah, di sini pernyataan 1 sin alfa 4 per akar 7, pernyataan 2 tan 90 derajat min alfa sama dengan 3 per akar 7, pernyataan 3 cos alfa lebih kecil dari sin alfa, pernyataan 4 tan alfa sama dengan akar 7 per 3. Jadi kita harus buat dulu. Kalau saya buat diagram ya, koordinat kartesiusnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y gitu. 0 derajat itu dimulai dari bagian sumbu X positif ya, 0 derajat. Kalau sumbu Y positif di sini itu adalah 90 derajat ya, saya geser dulu. Jadi ini adalah 90 derajat.
Kalau di sini X negatif berarti ya 180 derajat, dan Y negatif di sini berarti 270 derajat. Begitu seterusnya 360 derajat dan seterusnya ya. Jadi berotasi seperti itu. Nah, alfanya itu berarti di sini antara 0 sampai 90 derajat berarti di kuadran pertama. Ya, jelas di kuadran pertama. Saya tulis di sini. Jadi di kuadran pertama. Nah, sekarang kita gambarkan segitiganya. Jadi karena di sini cos alfa itu 3/4, cos itu adalah samping, ya. Ini sisi samping segitiganya, sisi samping sudutnya ya. Dan ini adalah sisi miringnya ya, sisi miring gitu ya. Kita sebut sisi miring. Sebenarnya nama ini adalah hipotenusa ya. Oke. Jadi kalau kita gambar segitiga siku-siku, nah seperti ini, maka alfanya tuh di sini. Ini sudut siku-sikunya. Nah, sisi samping alfa itu kan berarti X-nya ya, karena di sumbu X. Jadi sini X-nya, sisi sampingnya 3. Jadi ini X gitu ya. Sisi miringnya berarti R-nya, karena ini R gitu ya. Karena kalau dibuat lingkaran seperti ini gitu, itu berarti adalah jari-jarinya gitu ya, atau radius gitu. Oke. Jadi ini R-nya adalah 4. Berarti untuk sisi tegaknya ini Y, kita menggunakan teorema Pitagoras, di mana hubungannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi 3 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Berarti 9 ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Y kuadrat 16 dikurang 9. Berarti Y kuadratnya 7. Nah, Y ini berarti sebenarnya punya dua nilai, yaitu plus akar 7 ya, atau min akar 7. Karena di kuadran 1, kita lihat di kuadran 1, berarti kan Y-nya tuh yang positif ya. Y-nya positif. Jadi ini tidak memenuhi. Kita sebut dengan tidak memenuhi. Oke? Yang ini tidak memenuhi. Berarti yang dipakai adalah Y-nya sama dengan akar 7. Jadi sini adalah akar 7. Gitu ya. Nah, berarti kita cek satu persatu pernyataannya. Jadi untuk sin alfa, sin itu sisi depan Y per hipotenus R. Berarti sin alfa sama dengan Y-nya akar 7 per R-nya 4. Berarti pernyataan 1 salah. Sekarang pernyataan 2, ya, tadi ini pernyataan 1, pernyataan 2, tan 90 derajat min alfa. Gitu. Ini kan siku-siku ya, antara sumbu Y dan sumbu X. Berarti yang di sini itu bisa kita tulis sebagai 90 derajat min alfa. Gitu. Jadi kalau kita bikin lagi segitiga siku-sikunya di sini. Nah, siku-sikunya di sini. Ini kan tetap X3 gitu ya. Dan ini adalah Y-nya tetap sama, yaitu akar 7. Jadi kalau kita lihat, tan itu adalah sisi depan, tapi sisi depan sudutnya ya. Sisi depan 90 derajat min alfa, sisi depannya itu yang 3.
Terus jangan lupa tan itu adalah depan, sisi depan gitu. Sisi depan per sisi samping. Sisi samping sudut. Nah, dalam hal ini dilihat gambarnya, berarti sisi sampingnya sudut adalah yang akar 7 ya. Jadi akar 7. Gitu. Jadi nggak usah pakai apa ya, rumus-rumus tan 90 min alfa itu berapa ya gitu. Jadi pernyataan 2 itu adalah benar. Gitu ya. Oke. Sebenarnya dari pilihan gandanya udah terlihat nih. Udah terlihat bahwa kalau satu salah, berarti pernyataan yang ada pilihan pernyataan satunya itu salah. Berarti ini A sudah salah, ya, B sudah salah, gitu. Semua pilihan sudah salah, kan gitu ya sebenarnya ya. Karena yang benar baru pilihan kedua, sedangkan pernyataan satu salah. Berarti sebenarnya kita cek saja pernyataan 4. Ya, pernyataan 4 itu tan alfa. Jadi untuk pernyataan 4 tan alfa. Tan itu sisi depan, tapi alfa ya. Berarti untuk yang alfanya ini adalah yang warna biru nih ya. Oke. Nah, berarti kita lihat sudut yang warna biru, tan itu sisi depan. Sisi depannya alfa adalah akar 7 per sisi sampingnya alfa itu yang 3. Berarti akar 7 per 3. Nah, di sini pernyataan 4 benar. Gitu ya. Jadi sebenarnya sudah kita dapatkan yaitu yang benar 2 dan 4 saja. Tapi kita membuktikan pernyataan 3 itu kenapa salah, kita buktikan ya. Jadi kita lihat pernyataan 3 itu kan cos alfa itu adalah cos alfa ya. Cos itu sisi samping, udah ada tadi yang di soalnya. Cos alfa kan 3/4. Lalu sin alfa sudah di pernyataan 1 ya, yang salah. Sebenarnya harusnya kan akar 7. Sin alfa itu akar 7/4. Gitu ya. Kalau kita mau membandingkan antara 3/4 sama akar 7/4 gitu. Oke. Cara membandingkannya ini kan pecahannya sama. Kita catat saja. Penyebutnya sama gitu ya. Bukan pecahannya, penyebut sama-sama 4. Gitu. Bisa kita coret. Sekarang 3 sama 7 besaran mana? Kita tahu bahwa 3 itu kan akar 9. Gitu ya, ini akar 7. Jadi sudah pasti lebih besar. Ya. Artinya harusnya yang benar itu cos alfa itu lebih besar dari sin alfa. Jadi pernyataan 3 salah. Jadi jawabannya pilihannya adalah yang C. Kita bahas soal yang ketiga. 4 dibagi 1/2 sama dengan P. Berapa nilai P? Jadi di sini 4 dibagi dengan 1/2 sama dengan P. Gitu ya. Nah, untuk pembagian, berarti ini bisa kita ubah menjadi operasi perkalian. Pecahannya kita balik ya. Jadi yang penyebut jadi pembilang, pembilangnya jadi penyebut. Sama dengan P. Berarti kalau 4 kali 2/1, berarti kan 8 ya. Sama dengan P. Jadi nilai P adalah 8. Kita bahas soal nomor 4. Titik K 2,17. Ini artinya titik K itu koordinatnya X-nya 2. Ini Y-nya 17. Karena koordinat itu selalu
X, Y gitu ya. Terletak pada grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min rx min 33. Nilai r sama dengan gitu. Jadi di sini karena fx itu y sama dengan, masukkan saja di sini kan rx min 33. Jadi y-nya kita masukkan 17 gitu. Jadi x-nya kita masukkan 2 kuadrat min r kali 2 min 33. Oke, jadinya 17 sama dengan 2 kuadrat itu 4 minus 2r minus 33. Berarti 2r sama dengan 4 dikurang 33 kurang lagi 17. Jadi 2r sama dengan 4 dikurang 33 itu minus 29, lalu minus 17 berarti minus 46. Jadi nilai R-nya adalah minus 46 dibagi 2. R sama dengan minus 23. Jadi nilai R sama dengan minus 23. Demikian pembahasan soal pengetahuan kuantitatif UTBK SNBT. Kira-kira bahas apa lagi ya? Silahkan tulis di komentar di bawahnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.